Di Pontianak, anak SMP diperkosa oleh oknum penegak hukum sebagai ganti hukuman. Bagaimana hukumannya? Hah? Bos, kok marah sih? Di sini, Boskon nggak menampilkan pertanyaan Sohib Justice secara utuh ya, karena menurut Boskon yang salah itu bukan lembaganya, ini hanya oknum dalam lembaga itu. Jadi yang salah adalah orang yang terdapat dalam lembaganya, nggak semuanya sob. Namun yang perlu kita ketahui dulu, ini kan judulnya tadi diperkosa ya, anak SMP. Nah, anak SMP kan Sohib Justice sudah tahu maksimal usianya adalah 16 tahun. Maka judulnya bukan diperkosa, tapi disetubuhi. Jadi kalau ada anak yang menjadi korban tindak pidana kayak gini, namanya disetubuhi, bukan diperkosa. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Sob. Nah, sampai sini, apa sih yang dimaksud dengan persetubuhan itu, Sob? Nah, Boskon jelasin nih. Jadi persetubuhan itu adalah upaya ancaman atau disertai dengan ancaman yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur agar melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kalau Boskon boleh contohkan, misalkan laki-laki itu adalah tongkat dan perempuan adalah dompet, persetubuhan itu antara tongkat dan dompet itu bertemu, sob. Itu namanya persetubuhan. Ngerti kan sampai sini? Lalu, berapa sih hukumannya, sob? Nah, kalau Sohib Justice melihat pada Undang-Undang 17 2016, pada pasal 81, hukumannya adalah paling singkat 5 tahun atau paling berat 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah, sob. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Apa aja sih unsur-unsurnya, Bos? Setiap pelaku melakukan persetubuhan terhadap ini atau modus-modusnya apa aja sih, Bos? Nah, di ayat 2-nya dijelaskan, sob. Ada 3 hal. Yang pertama, adanya tipu muslihat. Yang kedua, adanya bujuk rayu. Yang ketiga, adanya serangkaian kebohongan, sob. Jadi kalau misalkan di masyarakat luas ini, Sohib Justice melihat ada anak ditipu rayu atau ditipu muslihat, dilakukan serangkaian kebohongan gitu ya, atau dipaksa untuk melakukan persetubuhan terhadap dirinya atau orang lain, maka laporkan ke kepolisian. Boskon menyarankan lapornya ke Polres. Kalau Polsek itu biasanya pidananya umum aja, sob. Nah, lalu muncul lagi nih pertanyaan. Kan tadi yang ditanyain itu adanya oknum penegak hukum yang melakukan. Ini berpengaruh nggak sih dalam hukum? Nah, ini cerdas banget pertanyaannya. Dijelaskan dalam ayat 3 pada pasal 81 tadi, apabila dilakukan oleh orang tua, wali, tenaga pendidik, dan semacam lembaga yang menangani permasalahan anak, kita bisa sebut oknum penegak hukum tadi, maka hukumannya ditambah 1/3, sob. Bayangin, 15 tahun ditambah 1/3, itu luar biasa banget kan? Lalu bagaimana jika korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, bahkan jika si korban mati, gimana misal? Nah, di ayat 5 dijelasin, kalau hal ini terjadi sama korban, maka ancaman hukuman paling rendah adalah 10 tahun. Dan maksimalnya bukan 15 tahun lagi, sob, menjadi 20 tahun. Ingat tuh, di ayat 5. Tapi gini, sob, yang harus digarisbawahi adalah selain tadi, ada lagi yang lebih penting untuk meningkatkan hukuman bagi si pelaku, yaitu korbannya lebih dari 1 orang. Lebih dari 1 orang berarti 2 minimalnya. Nah, ketika lebih dari 1 orang, maka pidana bagi si pelaku tambah 1/3, sob. Nah, selain jerat pidana yang tadi, dalam undang-undang
ini juga mengatur tentang tindak pidana atau ancaman hukuman yang lain, Sob. Apa itu? Adalah pengumuman identitas pelaku. Itu penting banget. Jadi kita semua tahu, Sob, siapa pelakunya. Tapi ini nih yang buat Boskon seneng, Sob. Seneng banget. Di ayat 7 diatur, apabila pelaku melakukan serangkaian besar ini, perbuatan keji ini, maka dia dapat dikebiri secara kimia dan dipasang pendeteksi elektronik. Keren kan? Jadi negara bisa mantau anunya di mana aja. Dari permasalahan ini kita harus banyak belajar, Sob, bahwa mendidik anak itu sangat penting. Selain mendidik, kita juga harus merawat dan mengasuh anak dengan baik agar terhindar dari perilaku-perilaku orang di luar sana yang tidak baik kepada anak. Sepakat ya? Demikian yang dapat Boskon sampaikan. Boskon hadir agar kalian cerdas terhadap hukum.